Novika, please your Iya, Pak. tanya, Pak. Ya. Maaf Pak, baru kedengaran tadi suaranya tuh kayak gerasa-gerusuk gitu Pak. Rasa kerusuk. Ya, kenapa kamu off kamera? Jaringannya kadang keluar, kadang masuk Pak. Kadang masuk Zoom, kadang keluar Zoom dia Pak. Agak kurang stabil gitu Pak. Oke. Baik ya, Novika. Yang lain semua tidak ada masalah jaringannya, sama ya. Oke. Baik, hadir 37 dari 38, berarti masih ada satu taruna. Taruna ya. Maaf Bapak ngajar juga di PTK lain, ingat taruna ya. Ada satu mahasiswa lagi yang belum hadir nih ya. Siapa? Ayo. Danton, ketua kelas. Siapa? Bapak bisa lacak sih, tapi Bapak minta kalian sebutkan dulu teman kalian. Itu menunjukkan kepedulian kalian ya pada teman kalian. Siapa yang belum hadir? Ya? Advanto. Ya, sudah dihubungi Pak, tapi kayaknya dia masih belum merespon. Advanto Syahan. Where is he come from? Advanto. Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Kalimantan Timur nih, Pangkalan Bun. Ya, semoga segera bisa bergabung ya. Kalau di BCR ya dia juga belum absen ya. Bapak tidak akan pernah bosan, makanya Bapak setiap kelas mulai ya. Jangan-jangan yang bersangkutan mendapat perhatian khusus ya. Karena ada di kelas lain ternyata terkena, mudah-mudahan tidak terjadi pada yang lain, terkena paparan COVID ya, ternyata dirawat di rumah sakit. Nah, seperti itu kita perlu tahu. Kami selaku orang tua didik dan selaku pendidik ya, serta yang berwenang dalam melakukan proses belajar mengajar tentu harus tahu itu. Karena apa? Karena sistem kan tidak bisa tidak bisa diajak kompromi gitu kan. Kalau sistem sudah mengatakan A, ya sudah A gitu kan. Kalau misalnya ada mahasiswa yang absensinya tidak memenuhi syarat minimal untuk bisa ikut ujian, tidak bisa ikut ujian, kan sistem bicara seperti itu gitu ya. Kalau kami selaku orang tua tentu masih punya toleransi, tapi sistem tidak bisa bertoleransi, itu yang Bapak maksudkan gitu ya. Sehingga kalau ada apa-apa segera beritahukan ya. Oke. Terima materi ya. Sudah mandi semua. Sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng semua ya. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Bapak bangga menjadi bagian dari kesuksesan kalian, karir kalian ke depannya. Apalagi kita setiap mungkin dalam 1 bulan tuh ada ya, kami grup dosen menerima kabar prestasi kalian di luar. Ketika kondisi pandemi seperti ini, kalian masih bisa berprestasi. Terakhir kemarin kita juara umum di UGM ya kalau tidak salah ya, dalam kompetisi statistika. Luar biasa gitu ya. Luar biasa. Jadi memang potensi kalian luar biasa. Kita khususnya kalian ya, bersyukurlah gitu ya, kita yang diberikan potensi yang luar biasa oleh Maha Kuasa ya, ditunjukkan dengan kalian bisa lulus diterima di Polstatistis ya. Karena menurut Bapak pribadi yang dulu Bapak pernah alami dan sekarang Bapak lihat pada kalian semua, masuk Polstat itu tidak mudah gitu ya, apalagi sekarang setelah sebagian besar animo anak muda alumni SLTA ya, sederajat itu
banyak berbondong-bondong ke STS ya, ke Polstat STS. Setelah mungkin apa ya, katakanlah giroh itu apa ya dalam bahasa Arab itu giroh, namanya giroh itu katakanlah semangat ya, semangat dikaitkan dengan kredibilitas mungkin ya, sebuah perguruan tinggi kedinasan yang levelnya di atas kita mulai pudar gitu ya. Anak-anak muda sekarang banyak yang melirik ke STS, sehingga pada tahun ini kami sepakat menaikkan standar ya, minimal mereka yang bisa ikut mendaftar dan ikut ujian di STS itu yang rata-ratanya 8, luar biasa ya, rata-ratanya 8 di rapot gitu ya, rata-ratanya 8 baik matematika maupun bahasa Inggris ya, artinya standarnya kita udah luar biasa loh. Kalau sekarang kalian saja yang kita patok waktu itu minimalnya 7, prestasi kalian seperti ini, Bapak bisa bayangkan setelah kami nanti menerima mahasiswa baru angkatan 63, wes luar biasa. Ya, kita bisa lihat nanti STS semakin mengembangkan sayap, tidak hanya dalam lingkup nasional tapi bisa lingkup internasional. Sekarang saja mahasiswa STS sudah banyak yang berkiprah di internasional ya, di dalam forum internasional. Mahasiswa loh, Bapak nggak bicara pegawai atau alumni ya, mahasiswa. Ya, sudah ada yang berkiprah di level internasional. Nah, itu kebanggaan bagi kami semua. Nah, sehingga nanti itu juga sebetulnya motivasi bagi kami selaku pendidik ya, bahwa kami harus lebih giat belajar. Nah, belajar dan giat belajar. Bapak tersentak juga ya dari bahan paparan yang akan disajikan oleh kelompok 3 nanti ya. Dia membuat quote belajar dan terus belajar. Itu mas kita ya, mas Polstat. Yang belajar dan terus belajar itu bukan hanya kalian selaku mahasiswa, kami juga akan terus belajar ya. Karena itu tuntutan ilmu pengetahuan yang selalu berkembang, dinamis ya. Dan itu tuntutan pula apalagi setelah nanti kita menerima mahasiswa baru Polstat STS angkatan 63 itu mereka yang secara potensi, mohon maaf, mungkin lebih di atas kalian, ya, karena grade-nya kita lebih tinggi, gitu ya. Ya, jadi itu harus kita siapkan, ya, infrastrukturnya, termasuk unit supporting unitnya, ya, termasuk kami para pendidiknya, termasuk kalian. Semoga kalian termotivasi juga oleh adik-adik kalian nanti angkatan 63, ya. Oke ya. Sampai saat ini ternyata peminat STS itu luar biasa ya. Bapak sering mengamati kemajuan dari para pendaftar ya, angka-angkanya luar biasa. Dengan hari yang sama dibandingkan tahun yang lalu, sekarang luar biasa. Jadi memang kayaknya ke situ ya, trennya akan ke situ. Nanti PTK yang Bapak sebutkan itu yang biasanya dia di grade-nya di atas kita dari segi peminat gitu ya, mungkin akan beralih ke kita, sehingga ya kita akan menjadi PTK yang mudah-mudahan bisa segera terwujud ya, obsesi mungkin ya, obsesi dari, mungkin juga bukan obsesi ya, cita-cita gitu ya. Obsesi kan seperti visi gitu ya, akan bisa dicapai dalam waktu yang akan sangat lama, atau mungkin tidak bisa dicapai, itu visi. Tapi ini cita-cita. Insya Allah cita-cita bisa kita capai karena kita menggantungkan cita-cita sesuai tentu dengan potensi yang kita miliki. Kalian nggak akan masuk STIS kalau kalian tidak bisa berkompetisi di STIS kan, seperti itu kan. Nah, jadi cita-cita insya Allah ya, selama ikhtiar dan doa kalian lakukan dengan sangat luar biasa, ya, insya Allah bisa terwujud, dan itu udah kalian capai sekarang. Tinggal kalian menjalani dan mewujudkan nanti ya. Kebanggaan kalian sebagai mahasiswa itu bukan kebanggaan kalian pribadi ya, apalagi mahasiswa Polstat STS, itu kebanggaan orang tua kalian juga ya.
kebanggaan keluarga besar kalian, kebanggaan kami semua. Ya, kami bisa berharap ke depan BPS semakin jaya, semakin besar, dan semakin bisa berkompetisi di level internasional. Sekarang pun sudah, ya nanti pada era kalian insya lebih bagus lagi. Oke. Kalian semua hafal Mars Polstat STS. Bapak cari di YouTube, sayangnya Mars Polstat STS yang terbaru ya, bukan Mars STS tapi Mars Polstat belum di-upload ya. Nah, baik kalian yang punya filenya dan punya channelnya, coba deh kalian upload Mars Polstat. Kalau yang Bapak dapatkan baru Mars STS ya. Mars Polstat luar biasa loh menurut Bapak, dan Bapak sangat bangga ya, sangat salut dengan teman Bapak Pak Sugeng Arianto. Pak Sugeng dulu teman satu kamar Bapak ya waktu kami merantau di sebuah provinsi di Sumatera. Pak Sugeng ya, kebetulan beliau satu angkatan di atas Bapak, yang sekarang kepala BPS DIY ya, sebelumnya kepala Biro Kepegawaian BPS RI. Luar biasa, beliau orang yang multi talenta. Mudah-mudahan dari kalian juga akan lahir ya Sugeng baru, lebih baik dari Pak Sugeng bahkan gitu ya. Beliau multi talenta. Dari segi agama luar biasa ya. Beliau juga pernah mondok gitu ya di pondok pesantren di Jawa Tengah. Kemudian beliau seninya bagus. Kalian kenal Pak Sugeng kan ya? Nggak pernah bisa diam kalau lihat alat musik. Bahkan ketika datang ke STS ada piano langsung beliau. Seninya tinggi. Ya, prestasinya jangan ditanya ya. Beliau mendapatkan S2 itu karena prestasi menciptakan Mars STS ya dari almarhum Pak Yopi Bambang Sunjoto. Beliau waktu itu direktur AIS, waktu itu namanya masih direktur AIS ya. Nah, beliau dapat privilege melanjutkan S2 tanpa tes ya, karena mendapatkan juara pertama, karena waktu itu kita itu ya AIS waktu itu mengumumkan sayembara membuat Mars AIS gitu ya, Mars STS lagi, karena kita belum punya Mars waktu itu ya. Pak Sugeng kebetulan teman Bapak bukan hanya serumah satu kamar gitu ya, karena kami waktu itu kontrak satu rumah. Nah, satu kamar Bapak berdua Pak Sugeng. Bapak tahu persis bagaimana lagu itu tercipta gitu ya, dari tangan Pak Sugeng gitu ya. Sampai sekarang setelah jadi Polstat, Pak Sugeng tetap menciptakan lagu itu ya, dengan sangat baik, dan isinya luar biasa menurut Bapak ya. Isinya kalau kalian cermati, kalian hayati itu luar biasa, penyemangat kita semua, kalian khususnya yang sedang menimba ilmu ya. Dan terima kasih ya kelompok 3 sudah menjadikan itu sebagai quote ya, sebagai penyemangat kita belajar dan terus belajar dalam kondisi apapun ya, untuk mewujudkan cita-cita kalian, cita-cita orang tua kalian, cita-cita keluarga besar kalian, ya, cita-cita BPS secara umum ya. Oke, baik. Kita masuk ke materi ya. Tadi sekedar intermezzo gitu ya. Semoga ada manfaatnya. Jadi inti dari intermezzo Bapak, banyak bersyukur ya. Banyaklah kita bersyukur karena di luar sana banyak anak-anak yang ingin sekolah, ingin kuliah ya, sebaya kalian, seumur kalian, seangkatan kalian ingin sekolah. Jangankan sekolah, makan aja susah gitu kan. Memenuhi kebutuhan primer saja susah gitu. Nah, kalian dapat sekolah di tempat yang terbaik sebagai PTK terbaik ya. Dan nanti jaminan bekerja sudah jelas gitu ya. Oleh sebab itu banyak-banyak bersyukur ya. Karena kalau kita bersyukur, Allah akan nambah nikmat untuk kita. Namun sebaliknya kalau kita kufur, ingkar, maka ingat azabku sangat pedih. Itu yang menyampaikan langsung, yang menciptakan kehidupan, yang menguasai hidup kita ya, yang menguasai hidup dan matinya kita. La in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna, sesungguhnya azabil lasyadid, sangat pedih kalau kita tidak pandai bersyukur, apalagi ingkar ya, ingkar. Jangan sampai ya, kita sebagai orang beragama ya, kita harus pandai-pandai bersyukur
ya, pandai-pandai menghambakan diri kepada yang Maha menciptakan kita, karena kita hamba yang nggak punya kekuatan apapun, kita hanya bisa berikhtiar, kita hanya bisa berdoa. Keputusan mutlak itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah yang Maha Esa. Sehingga jangan lupa berdoa setiap kalian memulai kegiatan, ya, setiap kalian akan membuat kebijakan atau keputusan yang berkaitan dengan diri kalian sendiri dan keluarga. Ingat ya, kalau kalian membuat keputusan, jangan menyangka itu keputusan untuk diri kalian sendiri. Nah, keputusan itu juga menyangkut keluarga kalian, keluarga besar kalian. Sehingga banyak belajar untuk bisa membuat keputusan yang terbaik buat diri kalian dan keluarga kalian. Biarkan, maka akan banyak OTG. Orang tanpa gangguan, seolah nggak ada masalah, padahal begitu dites mungkin dia bisa positif. Itu yang bahaya, gitu ya. Sekarang aja per hari 6.000 kasus per hari, gitu ya, penambahan kasus baru. Jangan sampai itu terjadi, ya. Kita sama-sama berdoa selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, sehat walafiat kita semua, keluarga kita selalu sehat, ya, kita semua bisa menjalankan aktivitas sehari dengan baik, ya, aktivitas kita dan kewajiban kita. Kewajiban kita apa? Beribadah, bekerja bagi Bapak, ya. Bagi kalian beribadah, belajar, mengabdi bakti pada orang tua. Sekarang kan kalian sedang di rumah orang tua nih, ya, semuanya. Ini kesempatan kalian bakti pada orang tua. Karena mungkin tidak lama lagi nanti tahun ajaran baru kita semua, semoga ya Allah izinkan, semoga pemerintah mengizinkan kita kembali tatap muka, kita ya kuliah tatap muka. Semoga ya, dan kalian bisa lagi beli tahu bulat ya yang digoreng dadakan di depan kampus gitu ya. Kalian bisa ketemu nyai lagi ya, dan kita bisa sama-sama saling bertukar pikiran secara langsung gitu ya. Ketemu di kelas, berinteraksi secara langsung itu lebih nikmat ya, nikmat sekali. Makanya kondisi sekarang itu banyak kita kangen, bukan hanya kalian yang kangen ya, kami juga kangen ketemu kelas gitu ya, kan ketemu kalian gitu ya, kangen kita berinteraksi ya, kangen kita saling memberikan masukan dalam proses belajar mengajar gitu ya, karena kami selaku orang tua, selaku pendidik juga kami perlu masukan dari kalian, karena manusia tidak luput dari kekurangan gitu ya. Oke, baik, apa ya, Bapak sedikit memberi nasihat itu untuk diri Bapak sendiri juga sebetulnya ya, karena manusia itu tempatnya hilaf dan salah, manusia itu harus saling mengingatkan gitu ya, supaya tetap berada di dalam yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, istiqomah ya. Kita tutup materi kita dalam sharing katakanlah sharing pengalaman ya, sharing wawasan terkait non-akademik, ya kita sekarang masuk ke akademik. Pada pertemuan ke-10 kali ini, kita sebetulnya bertemu dengan uji-uji yang sudah tidak asing. Uji Kruskal-Wallis itu merupakan uji populasi saling bebas, ya, saling bebas, yang mirip dengan uji Mann-Whitney, ya. Teorinya mirip dengan uji Mann-Whitney karena Kruskal-Wallis perluasan dari uji Mann-Whitney, dua populasi saling bebas. Nah, kalian udah kuasai Mann-Whitney ya, selalu berarti Kruskal-Wallis nggak ada masalah. Namun rumus-rumusnya itu mengadopsi rumus dari Friedman. Kalau kalian perhatikan, rumusnya hampir sama. Hanya bedanya pada Kruskal-Wallis, karena dia ANOVA satu arah, maka rumusnya pun tidak N kali K, tapi hanya N saja. K-nya tidak ada di Kruskal-Wallis. Sementara di Friedman N dan K gitu ya. N-nya adalah baris, K-nya adalah treatment ya, baris dan kolom. Nah, jadi ada N ada K gitu ya. Rumusnya mirip sekali gitu ya. Nah, karena dia merupakan uji ranking, maka pada Kruskal-Wallis pun ada kemungkinan kalau datanya sama ya. Kemungkinan data sama kan besar ya. Maka ada perlakuan ketika data sama, yaitu pada ranking ya, ranking untuk data yang nilainya sama. Nah, itu menjadi faktor koreksi pada Friedman, pada Mann-Whitney, demikian juga pada Kruskal-Wallis begitu ya. Nah,
Risk Coriolis itu ANOVA satu arah ya pada pada parametrik. Kenapa kalau larinya ke non parametrik? Bukan sampel kecil ya. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa kita pakai non parametrik karena sampelnya kecil, bukan. Karena dia tidak bisa memenuhi distribusi teoretis tertentu, khususnya distribusi normal. Kenapa? Karena semakin banyak data, semakin data itu bisa berdistribusi normal, gitu kan? Ya, jadi alasan utamanya karena tidak memenuhi distribusi tertentu, bukan karena sampel kecil. Ya, karena dia tidak bisa memenuhi distribusi teoretis tertentu, khususnya distribusi normal. Maka datanya kecil, gitu kan? Nah, kemudian skalanya bisa 4 skala, sementara di parametrik hanya bisa interval dan rasio saja, gitu ya, dan lain-lain. Kalian semua sudah pelajari itu. Oke, itu uji Coriolis ya. Dia juga mengenal sampel besar dan sampel kecil. Nanti tadi Bapak lihat ya, udah terwakili ya, udah komprehensif baik materi maupun contoh soalnya disajikan oleh kelompok 3 ya, mengenai data kecil, data sampel kecil atau data sampel besar. Bahkan tampilnya dicantumkan ya. Terima kasih nih untuk kelompok 3. Jadi kita nggak perlu buka-buka lagi buku ya untuk melihat tabel. Di situ udah ada tampilnya. Kemudian uji PACE. Uji PACE itu sebetulnya uji median ya. Apakah median populasi itu sama atau tidak? Median dari populasi yang kita ambil sampelnya gitu ya, sama atau tidak. Nah, kemudian uji PACE ini sebetulnya uji populasi saling berhubungan. Harusnya kita pelajari pada saat pertemuan ke-8. Tapi kan dia ganjil ya, ada 3, sedangkan satu pertemuan, satu sesi kita membahas 2. Sehingga dengan sangat terpaksa dia digabung ya dengan uji populasi saling bebas gitu. Nah, ada treatment khusus bagi uji PACE ya, yaitu bagaimana kita mengklasifikasikan kategori ya, dalam kolom gitu ya, kategori-kategorinya. Nah, ada buku yang mengatakan bahwa mengklasifikasikan kategori urut, memang harus urut ya. Urutnya berdasarkan apa? Ada buku yang mengatakan berdasarkan angka data, berdasarkan nilai data. Ya, tapi itu kurang kuat ya. Kalau hadisnya hadis doif, lemah gitu ya. Nah, tapi paling banyak mengatakan buku-buku non-par itu diklasifikasikan menurut teori. Contohnya gini, ketika kita mengetahui bahwa kadar gitu ya, kadar zat pembeku dalam darah seorang balita makin tinggi umurnya makin rendah gitu ya, kadar pembentuk zat pembeku dalam darah itu kan bahaya ya. Nah, makanya dalam contoh soal di modul kita dicantumkan zat yang namanya serum bilirubin. Bilirubin itu sebetulnya suatu zat ya yang bisa meminimalisir zat pembeku darah pada anak bayi usia dalam bilangan hari. Nah, dalam contoh soalnya 6 sampai 10 hari gitu kan. 6-10 hari atau 4 sampai 10 hari ya. 4 sampai 10 hari. Nah, kita tahu bahwa makin tinggi umur bayi ya, maka pemberian zat atau serum bilirubin harusnya makin dikurangi gitu ya. Karena secara alamiah ya metabolisme tubuh membentuk zat yang namanya anti pembekuan darah, sehingga pemberian serumnya harus semakin sedikit gitu ya. Nah, jadi harus urut, jangan sampai kita nanti memberikan kategori itu umur 4 hari, umur 5 hari, umur 7 hari, umur 8 hari, umur 6 hari, umur 10 hari gitu. Jangan seperti itu gitu ya. Nah, atau contoh lain yang mudah begini. Ketika kita ingin berinteraksi dengan penyedia barang jasa. Di situ ada warung, ada minimarket, ada supermarket, ada pasar swalayan. Nah, dalam memberikan kategori dan meletakkan kategori dalam tabel statistik uji PACE, itu pun harus berurut. Jangan sampai nanti pelayanan si masing-masing penyedia barang jasa ini berantakan gitu ya. Misalnya
warung, kemudian swalayan, habis swalayan minimarket, habis minimarket baru supermarket. Nah, itu salah ya. Karena apa? Dalam uji PATS ada J. Statistik ujinya kan ada sigma J kali RJ. J itu adalah nilai dari urutan kategori. Kalau urutannya salah, berarti statistik ujinya salah, gitu kan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nanti kita bahas bersama ya di dalam oleh kelompok 3. Dan juga Bapak minta masukan dari kelompok 4 ya, tentu tanda gading yang tak retak. Sedikit banyak mungkin ada masukan yang perlu diberikan untuk memperbaiki, menyempurnakan lagi paparan dari kelompok 3 gitu ya. Walaupun katakanlah salah indeks dalam rumus itu kita perbaiki nggak apa-apa. Karena apa? Karena materi ini mungkin akan diakses oleh pihak lain gitu ya, mahasiswa lain mungkin ya, karena Bapak lihat ada yang upload di YouTube atau upload di medsos lain, silahkan nggak apa, kalau sudah kita diskusikan gitu ya. Kalau belum jangan dulu gitu ya. Begitu. Bahkan ada seorang dosen yang membuat tugas kepada mahasiswa itu membuat video ajar kemudian diupload di channel ya, channel tertentu gitu ya, Bapak nggak sebutkan channelnya. Nah, silakan nggak apa. Itu sebagai cara kita mensosialisasikan kampus kita juga gitu ya, mensiarkan kampus kita juga gitu ya kepada pihak lain gitu ya. Bahwa mahasiswanya aja luar biasa, apalagi dosennya gitu kan. Itu mohon maaf itu sekedar joke saja gitu ya, tapi mudah-mudahan demikian gitu ya. Kita berinteraksi, kita berkolaborasi sehingga membuat kampus kita ya, khususnya STS dan umumnya BPS semakin dikenal, semakin disegani oleh pihak lain ya. Dan tentunya semakin memberikan manfaat buat bangsa dan negara kita tercinta yang luar biasa ini ya. Baik, untuk itu kita mulai saja diskusi kita selama sekitar 90 menit ke depan ya. Untuk kelompok 3 dan kelompok 4 membahas ya, menyajikan dan membahas materi ini. Oke, kepada kelompok 3 silakan, waktu dan tempat Bapak silakan pada kalian. Izin share Pak. Iya, silakan. Oh ya, Bapak sebutkan dulu ya, Bapak perkenalkan dulu. Kelompok 3 dikomandani oleh Fajar Rizky, anggota kelompok Elva, Raffi, Firda, lalu Muhammad Asal, dan Muhammad Asyari, serta kelompok 4 sebagai pembahas adalah Nurul Adilah sebagai komandannya ya. Kemudian anggota kelompok ada Maudi, Siti, Salsabila, dan Mutia Fitri Oktaviani. Oke, demikian. Silakan dilanjutkan. Silahkan Elva yang jadi moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati Pak Yaya Setiadi, dosen kami, dosen mata kuliah statistik non-parametrik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri kelas pada pagi ini. Kami dari kelompok 3 akan menyajikan uji Kruskal-Wallis dan uji PEG. Next, Sal. Untuk uji Kruskal-Wallis akan disampaikan oleh saya, Fajar Rizky Alamsyah, Elpa, dan Raffi. Untuk uji PEG akan disampaikan oleh Firda, Arsal, dan Ari. Untuk pemateri uji Kruskal-Wallis akan disampaikan oleh Elpa. Kepada Elpa saya persilakan. Baik, izin teman-teman, izin Pak Yaya untuk menyampaikan materi tentang uji Kruskal-Wallis. Next, Sal. Nah, sebenarnya apa sih itu uji Kruskal-Wallis? Nah, uji Kruskal-Wallis itu merupakan analisis varian satu arah berdasarkan ranking. Nah, dia itu bermanfaat untuk menentukan sampel K independen untuk diberi perlakuan yang berbeda-beda.
Nah, habis itu G. Kruskal-Wallis juga menguji H0 yang menyatakan bahwa sampel berasal dari populasi identik dengan nilai median yang sama. Data minimal berskala ordinal. Next. Nah, apa sih kegunaan uji Kruskal-Wallis? Yang pertama, biasa digunakan sebagai alternatif untuk uji one-way ANOVA di mana saat asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Yang kedua, digunakan untuk membandingkan perbandingan antara 3 atau lebih variabel berbentuk kuantitatif. Variabel kuantitatif berbentuk ranking di mana sampelnya merupakan sampel independen dan asumsi kenormalannya tidak terpenuhi. Yang ketiga itu merupakan pengembangan dari uji Mann-Whitney, di mana variabel yang digunakan pada uji ini berjumlah lebih dari 2 variabel. Nah, metodologinya yaitu uji Kruskal-Wallis diletakkan pada tabel 2 arah yang setiap kolomnya mewakili sampel atau kelompok. Data yang tertata akan terlihat seperti di tabel di bawah, di mana XIJ adalah data untuk observasi ke I dan kelompok ke J, dan NJ adalah jumlah observasi pada kelompok ke J. Nah, pada penghitungannya, tiap N observasi diganti dengan ranking. Lalu, setiap ranking disatukan dan di-ranking secara menyeluruh dalam satu sistem perankingan. Nilai terkecil diberi ranking 1, nilai terkecil kedua diberi ranking 2, dan seterusnya sampai N observasi, di mana N adalah jumlah total observasi independen pada K sampel atau banyak sampel dalam semua populasi. Nah, setelah selesai perankingan, jumlah ranking dalam setiap kolom, habis itu kita dapat menghitung rata-rata ranking untuk setiap kelompok sampel. Jika sampel berasal dari populasi yang sama atau identik, maka rata-rata rankingnya seharusnya sama. Dan kalau sampel berasal dari populasi yang berbeda, maka rata-rata rankingnya akan berbeda. Next. Untuk statistik ujinya yaitu jika rankingnya berbeda, maka digunakan statistik uji seperti yang di atas, yaitu H sama dengan 12 per N dikali N plus 1, sigma J 1 sampai dengan K RJ kuadrat per NJ, dikurang 3 dikali N plus 1. Dengan keterangan yaitu K banyak kelompok, NJ banyak sampel ke J, N banyak sampel dalam semua populasi atau total NJ, RJ yaitu jumlah ranking pada populasi, di mana J yaitu J1, 2 sampai dengan K, RJ yaitu rata-rata ranking ke J, dan R sama dengan N plus 1 per 2 rata-rata ranking sampel gabungan. Jika terdapat ranking yang sama, maka kita menggunakan faktor koreksi, di mana rumus statistik uji Kruskal-Wallis dibagi dengan faktor koreksinya yaitu 1 dikurang sigma J1 sampai dengan G TI pangkat 3 dikurang TI per N pangkat 3 dikurang N. Sehingga rumus uji statistik ujinya menjadi seperti yang ini. Nah, hipotesisnya yaitu H0 sampel berada pada populasi yang sama atau H alternatif sampel berada pada populasi yang berbeda, di mana minimal terdapat satu sampel yang berbeda. Satu populasi yang berbeda, atau H0 median dari K populasi yang sama, H1 median dari K populasi yang berbeda. Untuk wilayah kritisnya, untuk sampel kecil di mana K sama dengan 3 dan NJ kurang dari sama dengan 5, kita melihat pada tabel O atau tabel Kruskal-Wallis pada buku Sidney Siegel, di mana tolak H0 jika P value kurang dari sama dengan alpha. Untuk sampel besar, NJ lebih dari 5, kita menggunakan tabel Chi-square dengan derajat bebas yaitu K-1. Tolak H0 apabila H hitung lebih besar sama dengan Chi-square tabel. Nah, berikut adalah lampiran tabel O Kruskal-Wallis pada buku Sidney Siegel halaman 282 sampai dengan 283. Kalau misalnya terdapat nilai H yang berada di antara tabel, misalnya nilainya berada di antara, coba balik Sal. Ini digedein bisa nggak sih?
Misalnya nilainya berada di misalnya jumlah sampelnya yaitu 543, nilainya berada di antara 5, bla 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 sampai dengan 4, bla bla bla. Nah, maka digunakan pendekatan yang nilai H yang berada di bawah, pendekatan ke bawah. Maka p-value yang diambil p-value yang berada di bawahnya. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada contoh soal. Jadi statement ya dari Pak Sigel ini tentang uji tes dengan kaitannya tabel O itu seperti yang disampaikan oleh Pak Sidney Sigel itu ya, yang tadi dalam penggunaan tabel O. The test gives the probability associated with the current under O of value as an observed. Oke, ya silakan lanjutkan. Nanti penggunaan tabel bisa dijelaskan sambil membahas contoh soal. Prosedur ujinya yang pertama, tentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Yang kedua, tentukan tingkat signifikansi atau alfa. Yang ketiga, masukkan nilai-nilai ke dalam tabel K kolom, lalu di ranking seluruh nilai tersebut dari 1 sampai N, di mana perankingannya dimulai dari nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar. Yang keempat adalah hitung statistik uji. Yang kelima adalah tentukan wilayah kritisnya. Yang keenam, buat keputusan dan kesimpulan dari sampel yang diambil tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Elpa untuk penjelasan materinya. Untuk contoh soal pertama akan disampaikan oleh Rapi. Baik, terima kasih kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit contoh penggunaan uji Kruskal-Wallis sampel kecil. Di sini ada soal yang berbunyi, sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan keterlambatan masuk kerja antara pekerja yang rumahnya jauh atau dekat dari lokasi perusahaan. Misalkan jarak rumah dikategorikan tiga kategori, dekat, sedang, dan jauh. Keterlambatan masuk kerja dihitung dalam menit keterlambatan selama sebulan terakhir. Penelitian dilakukan pada 3 kelompok pekerja sampel acak dengan masing-masing sampel untuk memiliki jarak rumah yang dekat sebanyak 5 sampel, jarak sedang sebanyak 4 sampel, dan jarak jauh sebanyak 3 sampel. Ujilah dengan tingkat kepercayaan 95%. Bisa dilihat datanya. Selanjutnya. Nah, pertama kita tentukan hipotesis. Pada hipotesis, H0 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan lama keterlambatan antara 3 kategori pekerja berdasarkan jarak rumahnya. Di sini bisa berarti sampel berada pada populasi yang sama. Dan H1 menyatakan bahwa ada perbedaan lama keterlambatan antara 3 kategori pekerja berdasarkan jarak rumahnya, atau minimal ada satu kategori yang memiliki populasi yang berbeda. Yang kedua, tentukan tingkat signifikansi. Di sini diambil tingkat signifikansi sebesar alfa sebesar 5% atau 0,05. Karena tadi kategorinya berjumlah 3 dan setiap kategori memiliki sampel tidak lebih dari 5, maka uji Kruskal-Wallis sampel kecil bisa dilakukan untuk bisa dapat dilakukan diberi perlakuan yang berbeda-beda. Selanjutnya, ya setelah itu yang pertama dilakukan untuk mencari wilayah statistik uji dari Kruskal-Wallis sampel kecil, melakukan perankingan berdasarkan nilai sampel dari yang terkecil sampai yang terbesar, sehingga didapat jumlah ranking pada jarak kategori dekat sebesar 38, jumlah ranking pada kategori sedang sebesar 25, dan jumlah ranking pada kategori jauh sebesar 15. Karena di sini tidak terdapat ranking yang sama, maka perlakuan untuk rumus ranking yang sama atau faktor koreksi tidak digunakan. Hanya menggunakan sampel yang standar yang bisa digunakan, yaitu 12 per N kali plus N plus 1
dikali sigma J sama dengan 1 sampai K RJ kuadrat per NJ dikurang 3 kali N plus 1. Di sini setelah dilakukan penghitungan, didapat nilai H hitung sama dengan 1,004. Nah, di sini untuk menghitung wilayah kritisnya, nanti pada keputusannya jika tolak H0 apabila p-value dari observasi kecil atau sama dengan alfa. Di sini karena jumlah sampel pada satu kategori adalah 5, ada 4 dan 3, maka digunakan rumus tabel O yang sampel size-nya 543. Karena H sama dengan 1,004 tidak berada di rentang yang ada di tabel O, maka dilakukan pendekatan pada penentuan nilai p-value. Itu memilih nilai p-value yang terdekat. Bisa dilihat sendiri, ketika nilai H semakin kecil, maka nilai p-value semakin besar. Yang artinya, jika nilai H kecil, maka tingkat signifikansi semakin tidak signifikan. Karena 1,004 berada di bawah batas minimal, yaitu 4 yang ada di tabel O, 4,5231, maka yang kita ambil adalah 0,103. Misal tadi yang dijelaskan oleh Bapak Sigal tadi, misalnya kita mempunyai nilai H sama dengan 4,5400, kan berarti di antara. Makanya kalau kita punya di antara, berarti kita pilih yang di bawah dari nilai tersebut. Jadi misalnya juga nilai H dengan 4,5400, maka kita pilih p-value dengan 0,103. Karena di sini nilai p-value, karena nilai H lebih kecil dibanding nilai H yang p-value-nya 0,103, maka di sini nilai p-value-nya sebenarnya tidak mutlak 0,103. Bisa dilihat sendiri, karena kan hanya kecil, maka bisa lebih besar dibanding p-value yang sebenarnya, p-value yang ada di tabel. Karena p-value lebih besar dibanding alfa, yang itu 0,05, maka bisa kita membuat keputusan yaitu tolak H0. Karena p-value tidak lebih kecil dari alfa. Dengan demikian, kita memberi keputusan gagal tolak H0. Dengan demikian, dengan tingkat signifikansi 5%, tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa ada perbedaan lama keterlambatan antara 3 kategori pekerja berdasarkan jarak rumahnya. Terima kasih. Sekian, bisa dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Raffi atas penjelasan untuk contoh soal pertamanya. Saya akan menyampaikan contoh soal yang kedua. Manajemen restoran fast food sangat ingin tahu pendapat langganannya mengenai pelayanan, kebersihan, dan kualitas makanan dari restorannya. Pihak manajemen ingin membandingkan hasil rating pelanggan untuk 3 shift yang berbeda, yaitu shift 1 dari jam 4 sore sampai tengah malam, shift 2 dari tengah malam sampai jam 8 pagi, dan shift 3 dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Pelanggan diberi kesempatan untuk mengisi kartu saran. Pada penelitian ini, 10 kartu saran dipilih secara random untuk setiap shift. Rating digolongkan dalam 4 kategori, yaitu 4 sempurna, 3 baik, 2 biasa, 1 buruk. Diperoleh data seperti di bawah ini. Dengan tingkat kepercayaan 95%, dapatkah pihak manajemen mengatakan bahwa karyawannya memberikan pelayanan, kebersihan, kualitas makanan yang sama sepanjang hari? Next, Sal. Nah, yang pertama ini kita tentukan hipotesisnya. Dari soal itu kita peroleh H0-nya itu yaitu tidak terdapat perbedaan rating pelanggan untuk pelayanan, kebersihan, dan kualitas makanan antara ketiga shift tersebut. H1-nya ada perbedaan rating pelanggan untuk pelayanan, kebersihan, dan kualitas makanan antara ketiga shift tersebut. Dari soal juga diketahui tingkat signifikansinya yaitu 5%. Uji statistik yang akan kita gunakan ialah uji Kruskal-Wallis karena ingin melihat apakah sampel K independen untuk diberi perlakuan yang berbeda-beda. Next, Sal.
Nah, yang pertama itu kita tentukan dulu rankingnya. Misalnya ada nilai yang sama, rankingnya yang kita tulis itu rata-rata dari ranking dari nilai yang sama itu. Misalnya untuk yang nilainya 1 ada 3, berarti rankingnya itu kan 1, 2, 3, kita ambil rata-ratanya yaitu 2. Nah, begitu seterusnya. Lalu untuk perhitungan faktor koreksinya, pertama kita cari dulu berapa banyak nilai yang sama. Dari sini nilai observasi 1 ada 3, nilai observasi 2 ada 6, nilai observasi 3 ada 14, nilai observasi 4 ada 7. Nah, lalu kita pangkat 3 kan, lalu T-nya ini kita pangkat 3, lalu dikurang T. Setelah semuanya sudah dicari, lalu kita cari menggunakan rumus yang telah disediakan, lalu dibagi dengan faktor koreksi, dan didapatlah hasilnya 3,01. Next, Al. Nah, di sini kan N-nya sama dengan 10, berarti ini contohnya yang sampel besar. Jika dianya sampel besar, tabel H-nya ini bisa kita cari dengan tabel chi-square dengan derajat bebasnya itu K-1. H-nya tadi kita peroleh sama dengan 3,01. Lalu chi-square tabelnya itu 5,991. Dan ternyata dan kita dapat H hitung lebih kecil daripada chi-square tabelnya. Jadi keputusannya ialah gagal tolak H0. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5%, tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa ada perbedaan rating pelanggan untuk pelayanan, kebersihan, dan kualitas makanan antara ketiga shift tersebut. Baik, sekian paparan kami mengenai uji Kruskal-Wallis. Saya kembalikan kepada Pak Yaya. Ya, baik. Terima kasih kelompok 3 ya yang sudah memaparkan bahan ajar ya, yaitu uji Kruskal-Wallis. Ya. Tadi sudah disampaikan bahwa uji Kruskal-Wallis ini merupakan ANOVA satu arah ya, satu arah, sehingga tadi kita saksikan bersama rumusnya mirip dengan uji Friedman ya, uji Friedman, uji ANOVA 2 arah gitu ya. Hanya saja karena dia hanya satu arah, maka kita tidak menggunakan K dalam rumusnya. Jadi rumusnya sama persis. Nah, tadi juga ada contoh soal mengenai data yang sama ya. Oke, jadi sudah terwakili ya, sampel kecil, sampel besar, kemudian ada data yang sama sebagai faktor koreksi untuk statistik ujinya. Baik, sekarang kita serahkan kepada kelompok 4 ya, waktu untuk diskusi. Silakan nanti berupa tanggapan ya, tanggapannya bisa pertanyaan, bisa saran atau masukan. Baik, waktu untuk kelompok 4, silakan. Izin bertanya, apabila pada satu data itu sudah memenuhi asumsi untuk dilakukan uji Kruskal-Wallis dengan jumlah kategorinya itu 3 dan memiliki NJ di bawah 5 yang tidak terdapat pada tabel, contohnya itu kan ada 111 atau 2 NJ bernilai 1. Ini pada tabel Siegel terdapat, cuma pada tabel Castellan itu tidak ada. Nah, apakah data itu bisa menggunakan uji Kruskal-Wallis? Jika tidak bisa, maka sebaiknya menggunakan uji apa? Terima kasih. Dengan siapa tadi? Mutia, Pak. Novia. Mutia Fitri. Iya, Pak. Oke. Ya, silakan. Kelompok 3. Bila di tabel ternyata tidak terdapat N yang komposisinya sesuai dengan soal gitu. Apa yang kita lakukan?
apakah tetap tulis atau mencari sumber referensi lain untuk mendapatkan nilai N yang dimaksud gitu. Silakan. Contohnya bagaimana Konita? Mutia. Contohnya itu misalnya NJ-nya tuh bernilai 111 semua gitu Pak. Terus sama yang misalnya 2 NJ itu bernilai, 2 kategori itu bernilai, NJ-nya bernilai 1, sedangkan satunya tidak. Nah, itu kan di tabel Siegel ini ada, cuma di tabel Castellan itu tidak ada. Nah, itu sebenarnya tuh yang mana gitu Pak, yang benar? Oke. Ya baik, silakan. Kelompok 3. Sebelum nanti Bapak tambahkan. Izin menanggapi Pak sedikit, mungkin bisa nanti dikoreksi sama Bapak teman-teman yang lain. Kan tadi kan misalnya tidak terdapat contoh sampel yang ada di tabel O. Tapi kan beda-beda nih, ada yang minimal 222 sama yang di tabel Siegel ada 211. Mungkin kan jadi kan setidaknya artinya ada minimal 4 sampel pada pengujian. Jika sampel kecil, biasanya kan untuk tidak misalnya satu-satu itu kan berarti kan pada setiap kategori mempunyai satu sampel. Jadi itu kan hanya satu sampel yang diuji. Jadi bisa menggunakan uji yang lain yang lebih simpel karena hanya menguji satu sampel pada setiap kategori. Atau mungkin bisa menggunakan pendekatan pada sebelumnya atau bisa didekatkan pada tabel menggunakan Medwinley jadi 2x2. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang ingin menanggapi. Ya, silakan. Ada yang menambahkan. Oke, ada yang menambahkan? Ya, baik. Mungkin dari kelompok 3, nah sementara itu ya jawabannya ya. Nah, pertanyaan Mutia tadi, andai kata di dalam tabel O, di buku modul kita, atau yang tadi ditampilkan itu sama dengan modul ya, di sheet Siegel, ternyata tidak ada kriteria NJ yang memenuhi syarat dari soal kita gitu ya. Misalnya dimulai dari 111, sementara di Castellan ada 111 gitu. Nah, bagaimana kira-kira? Apakah kita pakai tabel di Castellan atau pakai tabel yang di buku modul atau dari Siegel? Ya, Bapak tampilkan dulu rotasinya. Bentar ya. Terus ya, ini Bapak tidak bisa merotasikan, tapi kita coba nih, kita coba sambil kita bareng-bareng mau merotasikan. Ini ada tabel dari Castellan ya. Castellan yang Bapak sudah berikan pada kalian juga nih. Ya. Uji Kruskal-Wallis. Nah, kalian ada yang tahu nggak nih, rotate-nya menunya mana? Bapak nggak belum mendapatkan menu untuk merotate nih. Kalau kita nggak rotate, miring-miring kita ngeliatnya nih. Kalau lihat di view Pak, yang Ya? di view, yang View.
di view-nya Pak. View. Yang ini Pak, yang di dekat edit sebelah kiri atas. Kiri atas. Ini Atas Pak lagi, yang view. Oh, iya. Yang ini mungkin ada tempat rotate-nya Pak. Oh, iya. Biasanya ada ya. Nah itu Pak, rotate view. Rotate. Oh iya, oke. Oke, ini ya. Oke ya, biasanya berupa icon ya, ini harus ke toolbar ya. Oke, nah kalau kita lihat sekira sama ya dengan bukunya Pak Sydney ya. Kita lihat coba di modul di buku kita ya. Nah, dimulai dari 22 ya. Kalau di bukunya Pak Sydney Siegel 211 gitu ya. Oke. Nah, pertanyaannya kita pakai yang mana? Ya, jadi sebetulnya ini saling melengkapi ya. Maka Bapak dari awal kan menyebutkan kalau kita memakai buku Sydney Siegel, ya kita juga sebaiknya pegang referensi Pak Sydney Siegel and Castellan, karena buku Sydney Siegel itu disempurnakan oleh Pak Castellan. Jadi nanti penulisnya dua ya, di buku yang hijau itu kan dua penulisnya, Sydney Siegel, Castellan. Kalau yang di coklat itu hanya Pak Sydney Siegel aja ya. Nah itu yang coklat ya, yang ada juga terjemahan bahasa Indonesianya ya. Nah itu Pak Sydney Siegel sendiri yang menulis. Sementara Pak Castellan masuk di buku Sydney Siegel and Castellan. Jadi pakai yang mana? Selama di kedua referensi itu ada, silakan. Ya, misalnya tadi pertanyaan Mutia 111, ternyata tidak ada ya 111, adanya 222. Malah di tabel O-nya Sydney Siegel ada 211 begitu ya. Itu Kuskolisnya. Nah ini Kuskolis ini. Nah ini. Ya. Dimulai dari 222, kemudian berakhir di 555. Ya. 555. Malah kesannya lebih luas di ini ya, di bukunya Pak Sydney Siegel gitu ya. Nah, pertanyaan pakai yang mana? Silakan pakai salah satu referensi. Kalau tidak ada di Castellan, kita pakai ke Sydney Siegel gitu ya. Nah, apakah kalau tidak ada di keduanya, kita gunakan uji lain? Nah, silakan. Kalau sudah tidak ada di dua tabel tersebut ya, tidak ada nilai NJ yang memenuhi syarat ya, baru kita gunakan pendekatan uji yang lain. Karena begini, sebuah Bapak stop ya. Sebuah sebuah persoalan itu bisa diuji oleh beberapa statistik uji. Namun ada satu yang paling tepat, gitu kan ya. Jadi semua ada nilainya gitu. Ketika Kuskolis ternyata memenuhi syarat dari asumsinya, namun tabelnya tidak ada gitu ya. Berarti kita tidak gunakan Kuskolis ya. Kita gunakan apa kira-kira? Kuskolis itu uji apa? Uji median kah atau uji rata-rata? Nah, maka kita gunakan uji rata-rata yang lain selama terpenuhi asumsi persoalan tersebut untuk uji yang kita gunakan selain uji Kuskolis, gitu ya. Nah, tadi disampaikan menggunakan uji binomial gitu ya. Uji binomial ketika N-nya 111. Nah, pertanyaan Bapak juga, ketika semua sampel dalam setiap kategori nilainya 111 gitu ya, bukan nilainya ya, banyak datanya, size datanya 111, penelitian apa tuh kira-kira ya? Mungkin studi kasus gitu ya. Jadi makanya di kedua buku tersebut tidak ada 111 ya, paling tidak 211 gitu ya, seperti itu. Ya, itu hanya sekedar contoh kan ya dari Mutia. Jadi kalau tidak ada di tabel Castellan, cari di Sydney Siegel. Di Sydney Siegel juga tidak ada, maka kita lakukan pendekatan uji lain yang asumsinya harus dipenuhi juga oleh ujian yang kita pakai yang lain itu gitu ya.
Jadi nggak langsung pakai, oh Kruskal-Wallis nggak bisa, kita pakai uji Mann-Whitney karena di perluasan. Ya nggak juga gitu ya, kalau tidak terpenuhi asumsi data penelitian kita pada uji Mann-Whitney seperti itu ya. Kalau sampelnya satu, dia ke populasi saling bebas, apa kira-kira kelompok 3? Ada nggak ide? Sampelnya ya satu. Uji Kruskal-Wallis itu uji median atau uji rata-rata? Kelompok 3 coba. Uji rata-rata, Pak. Uji rata-rata. Uji rata-rata kan banyak ya, tidak hanya Kruskal-Wallis saja. Tapi ingat, kita punya K populasi gitu kan. Nah, jadi kita mungkin tidak tepat menggunakan uji Mann-Whitney karena Mann-Whitney kan hanya 2 gitu kan ya. Nah, pakai uji yang lain gitu untuk K populasi saling bebas ya terkait dengan uji rata-rata. Ya, kalau ada gitu ya, kalau ada. Tapi pembuat soal sepertinya sudah mempertimbangkan. Kalau memang nggak ada, soal itu nggak akan keluar. Gitu ya. Ya baik, terima kasih ya Mutia. Tanggapan dari kelompok 3. Kemudian kita masuk ke anggota kelompok 4 yang lain, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi kan uji Kruskal-Wallis itu kan mirip sama uji Mann-Whitney. Yang membedakan itu cuma jumlah kelompok sampelnya. Kalau Mann-Whitney itu ada 2 kelompok sampel, sedangkan Kruskal-Wallis ada K sampel. Nah, misalnya kalau melakukan pengujian uji Kruskal-Wallis, itu keputusan kesimpulannya itu populasinya berbeda-beda atau minimal ada satu kelompok sampel yang berbeda. Nah, itu untuk menentukan kelompok sampel mana saja yang berbeda, apakah bisa digunakan uji Mann-Whitney? Misalnya menggunakan uji Mann-Whitney digunakan untuk sampel A dengan sampel B, kemudian sampel A, sampel C, seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Dengan siapa kan? Muhammad Rifki, Pak. Rifki ya, Muhammad Rifki. Ya, silakan kelompok 3. Ya, apakah ada uji lanjutan untuk uji Kruskal-Wallis ketika diketahui tolakan 0 ya? Jadi rata-rata dari kategori berbeda. Ya, silakan. Halo, kelompok 3. This time is yours, please. The third. Ayo, kelompok 3. Boleh nggak kita menggunakan uji Mann-Whitney sebagai uji lanjut gitu? Atau ada uji lanjut yang memang given ya ketika uji Kruskal-Wallis mengatakan ada perbedaan ya antar rata-rata antar populasi gitu. Ya, sambil nanti kelompok 3 mencari ya, mungkin masih mencari timnya. Bapak sampaikan lagi ya. Penggunaan buku referensi di Siegel dan Castellan itu saling melengkapi ya, tapi disempurnakan oleh Castellan gitu ya. Nah, sebagai contoh begini, uji Kolmogorov-Smirnov ya di tabel pada buku Siegel tidak selengkap dari tabel bukunya Pak Castellan gitu ya. Nah, jadi kita ketika di Siegel ternyata tidak ada kategori yang kita cari sesuai dengan soal yang kita sedang selesaikan, maka kita cari di buku Castellan gitu ya. Itu salah satu contoh ya ketika kita melakukan uji Kolmogorov-Smirnov ya. Demikian juga seperti tadi misalnya ya pada Kruskal-Wallis ternyata di Castellan ada, di Siegel tidak ada ya NJ yang kita maksud ya untuk mencari status ujinya. Silakan ya.
Jadi bisa gunakan tabel dari kedua referensi tersebut, ya. Oke, kalau menurut Bapak, saran Bapak kan Bapak sudah memberikan e-book ya, Castellan, Citi Siegel bahkan ya e-booknya ada, dan Wayne Daniel, serta satu lagi David Susskind. Nah itu buku-buku itu bisa memperkaya ya, memperkaya pemahaman kita ketika kita mendapatkan masalah terkait dengan penyelesaian uji kita gitu ya di statistik non parameter. Paling lengkap sebetulnya menurut Bapak David Susskind ya. Di situ memang bukunya tebal ya. Jadi ada dua jilid sebetulnya, parametrik dan non parametrik. Kita ambil yang parametrik. Nah, jadi kalau kalian mau ngeprint buku ini ya, Bapak sudah berikan softnya kan. Kalau kalian mau print, kalian pisah. Non parametrik David Susskind sendiri, parametrik David Susskind sendiri. Nah, jadi mempelajarinya enak. Karena kalau langsung satu file di print itu bisa tebal ya. Karena dia ribuan halaman. Sekitar 3.000-an kalau tidak salah. Dan itu bagus untuk referensi juga. Kadang di Citi Siegel tidak ada, di Castellan tidak ada, di WNID tidak ada. Kita dapat tuh di bukunya Pak David Susskind ya, terkait dengan masalah yang kita temui di lapangan misalnya. Sudah siap kelompok 3? Bisa menjawab? Izin menjawab, Pak. Boleh. Kalau menurut kami, sepertinya itu tidak perlu. Karena kan kita di sini diuji Kruskal-Wallis untuk nyari yang berbeda. Untuk nyari misalnya ada satu saja yang berbeda. Nah, kita nggak tahu itu mana yang beda. Terus kita nggak tahu mana yang beda. Bisa aja kan, kalau misalnya seperti yang Raffi bilang tadi, A dan B bisa saja tuh A dan B-nya sama, C-nya rupanya beda. Nah, kita nggak tahu itu, entahnya A sama C-nya yang sama, terus B-nya yang beda. Jadi menurut kami itu tidak perlu. Gitu, Pak. Atau ada teman-teman yang mau menanggapi lagi? Izin menambahkan, Pak. Ya, silakan apa? Menurut yang saya cari di internet tadi, dari sumber, kalau misalnya kita ingin mengetahui grup mana yang berbeda, maka perlu dilakukan uji lanjut post hoc. Nah, cara yang paling sering digunakan yaitu uji Mann-Whitney, Pak. Makasih, Pak. Oke. Jadi post hoc-nya pakai Mann-Whitney ya, sarannya gitu ya. Jadi variasinya secara tree diagram ya. Jadi seperti apa tuh? Mengkombinasikan antara kalau hanya 3 misalnya, ketiga kategori tersebut ya, A dengan B, A dengan C, B dengan C gitu ya. Itu post hoc. Berarti ada ya? Bapak kira post hoc-nya bukan Mann-Whitney. Ya. Jadi ada sumbernya apa itu? Kenapa post hoc-nya pakai Mann-Whitney? Di jurnal itu sumbernya apa? Buku apa? Saya bacanya di web swanstatistik.com. Oke. Oh, bukan jurnal ya? Iya. Oke. Jadi begini, saran Bapak pada kalian semua, kalau kita mencari ilmu di dunia maya, kita harus kuat referensinya. Paling bagus kita mencari referensi di jurnal terakreditasi secara internasional maupun nasional gitu ya. Kalau kita mendapatkan 2 buah jurnal atau lebih, 1 jurnal terakreditasi nasional, 1 lagi jurnal terakreditasi internasional, Scopus misalnya. Nah, kita pakai Scopus gitu ya. Karena itu para reviewernya udah kredibilitasnya sudah diakui secara internasional gitu ya. Nah, kalau kita mendapatkan materi dari blog ya, materi dari katakanlah media yang lain ya, yang milik personal gitu ya. Nah, kita lihat lagi sumbernya dari mana gitu ya. Kalau di situ tidak disebutkan sumbernya, jangan kita pakai ya. Karena jangankan blog ya, jurnal saja kadang-kadang bisa kita
tidak gunakan ketika ada jurnal lain di atasnya yang lebih kredibel. Nah tadi terima kasih Alfa sudah berusaha mencari ya. Memang benar post hoc, tapi Bapak juga belum tahu kalau post hoc-nya Mann Whitney. Tapi mungkin benar juga bisa ya, nanti kita sama-sama pelajari. Yang jelas ada post hoc. Jadi ketika ada uji beda dua rata-rata ternyata signifikan ya, maka ada uji lanjut. Nah, uji lanjutnya adalah uji post hoc. Kalau di uji statistik non parametrik ada uji Durbin-Madsen ya, ada uji macam-macam lah gitu ya di situ. Nah, untuk uji post hoc menggunakan Mann Whitney nanti coba sama-sama kita cari referensinya ya. Kalau boleh sih Bapak nugaskan kelompok 3 nih. Referensi dari si penulis blog tadi ya, apa gitu ya. Kalau referensinya bisa ditanggungjawabkan, ya bisa. Tapi saran Bapak, coba baca bukunya David Susskind. Dia kadang lebih lengkap. Ya, ketika di buku lain tidak ada uji lanjut, dia menampilkan uji lanjut buku David Susskind ya, yang non parametriknya. Nanti coba kita lihat ya. Ya silakan, tadi ada yang mau berpendapat, silakan. Ada. Oke ya. Jadi jawabannya ada post hoc. Tapi apakah menggunakan Mann Whitney? Nah, itu yang belum Bapak bisa pastikan. Kita sama-sama lihat dulu nanti ya. Terutama kita coba buka buku David Susskind ya. Karena di Castellan tidak ada juga gitu ya. Di Wendy Daniel juga tidak ada. Ya. Tapi buku referensi banyak ya, tidak terbatas pada buku yang Bapak berikan pada kalian. Kalau kalian menemukan bukunya, bagus ya untuk informasi berikutnya ya. Ya, silakan kelompok P4. Terima kasih tadi Muhammad Rifki dan Mutia. Mungkin ada satu lagi kelompok 3, kelompok 4 maaf, yang mau mengajukan tanggapannya untuk kelompok 3. Izin bertanya Pak. Silakan. Mungkin pertanyaan singkat ya, tapi di sini aku mau nanya 2 pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama itu, selain uji normalitas, apa sih yang membedakan antara uji Kruskal-Wallis ini sama uji one way ANOVA? Pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, kan tadi seperti yang udah Bapak jelasin dan teman-teman kelompok 3 jelasin bahwa di uji Kruskal-Wallis ini kan uji rata-rata ya, tapi kenapa di hipotesis yang kalian buat itu H0 sama H1-nya tadi yang di PPT itu menggunakan median gitu. Kenapa bukan rata-rata populasi sama untuk H0 terus H1-nya rata-rata populasi berbeda? Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan kelompok 3. Izin menjawab Pak untuk pertanyaan Maudi yang pertama tadi. Ya, pertama aja dulu dijawab. Perbedaan Kruskal-Wallis dan ANOVA kan uji kenormalan kan kalau tidak memenuhi asumsi kenormalan berarti memakai uji Kruskal-Wallis. Nah, di sini kalau ANOVA kan memakai nilai sampel yang asli. Sedangkan pada Kruskal-Wallis memakai nilai pada ranking nilai tersebut, nilai sampel tersebut. Mungkin itu yang saya tahu Pak. Kalau untuk yang kedua mungkin sebentar Pak, atau ada yang teman-teman yang mau jawab. Terima kasih. Ya, silakan. Ada lagi anggota kelompok 3 yang mau menambahkan mungkin? Itu baru pertanyaan pertama ya. Kedua, yang pertamanya asumsi. Bisa ditambahkan mungkin, Raffi? Ya, Pak. Ya, tadi ditanyakan oleh Maudi ya. Kalau yang uji asumsi tadi, bukan uji asumsi yang terpenuhi. Apakah hanya normalitas saja sehingga larinya ke non parametrik begitu? Ada yang menambahkan? Silakan.
Ya, baik. Dari Maudi sendiri bagaimana? Apakah Maudi ada yang mau menambahkan atau cukup? Dan nanti Bapak yang nambahin. Cukup sih Pak, tapi masih bingung sih apakah memang cuman kalau tidak asumsi normalitasnya tidak terpenuhi, apakah langsung pakai uji Kruskal-Wallis atau mungkin ada syarat-syarat lain gitu yang tidak terpenuhi, maka harus pakai Kruskal-Wallis gitu sih Pak. Ya, baik. Ada yang mau menambahkan kelompok 3? Fajar, Elva, Firda, Arsal, Asari. Bagaimana? Ya, baik. Ya, jadi ini dasar atau apa ya, filosofi dasar gitu ya dari non parametrik gitu ya. Nah, pada pertemuan pertama kan kita udah bahas ya, kenapa kita memakai non parametrik ya. Tentunya pertama karena pada uji non parametrik tidak terpenuhinya asumsi pada parametrik, makanya digunakan non parametrik. Apa saja uji asumsi parametrik tersebut? Ya, pada uji statik non parametrik kan harus memenuhi salah satu distribusi teoritis tertentu, tidak hanya normal ya, tidak hanya normal. Kenapa kita bicaranya kok hanya normal? Karena normal itu adalah apa? Blue kan, base, linear, unbiased estimate gitu ya. Jadi goodness of fit test-nya juga ada di normalitas gitu. Karena juga pada normalitas data itu ada jumlah atau size data gitu kan. Nah, kemudian terkait juga dengan kata ini apa jenis data pada non parametrik itu bisa mencakup semua jenis skala data. Sementara pada parametrik hanya data interval dan data rasio saja, gitu kan? Nah, sehingga kalau misalnya pada uji parametrik tidak terpenuhi, maka kita menggunakan uji statistik non parametrik. Pertanyaan apakah hanya normalitas saja? Tidak, ya. Samping normalitas kita perhatikan juga jenis datanya, ya. Kalau udah tidak normal, ternyata datanya data kategorik misalnya, ya sudah, berarti memang kita harus lari ke non parametrik, ya. Nah, tapi juga tidak selalu data yang besar itu berdistribusi normal. Jadi bisa saja pada non parametrik datanya besar gitu ya, datanya besar. Besar data itu sesuai yang kita sepakati bersama itu kan ketika jumlah data atau size datanya lebih dari 30 gitu ya menurut thumb of rule-nya begitu ya, lebih dari 30 walaupun ada yang sementara pakar statistik lain mengatakan 25, nggak apa-apa, kita pakai referensi yang mana aja gitu, asal kita sebutkan referensinya pada saat kita melakukan penelitian gitu ya. Nah, jadi itu ya, tidak hanya normalitas saja, tapi kita juga pertimbangkan ya hal-hal lain ya pada jenis skala data gitu ya, dan efektivitas penggunaan uji pada non parametrik atau parametrik gitu ya. Oke, yang jawaban Mutia yang pertanyaan kedua mungkin tadi sudah disampaikan oleh Rifki ya, Rifki tadi sudah disampaikan. Sorry, Fajar Rifki betul ya. Namanya sama ya, Fajar Rifki dan Muhammad Rifki. Oke, sama-sama komandan kelompok ya. Oke. Ya. Baik. Kalau dirasa sudah cukup, kita beralih ke uji kedua ya, uji page ya. Supaya ini kayaknya pada ini ya, baru bangun tidur atau gimana nih? Ayo semangat.
Oke, kita ini dulu deh biar semangat ya. Kita lihat mungkin lagi jenuh ya, karena memang capek ya, kuliah online itu capek mata terutama ya. Supaya tidak capek, seimbangkan ya. Sebetulnya nanti kan ada pergantian sesi. Setelah nanti pergantian sesi, coba kalian ice breaking ya, gerak-gerak badan sebentar kalau misalnya ada sesi berikutnya ya, supaya tidak jenuh, badan kita juga tidak terlalu capek. Nah, karena lelah ya. Kita tidur sehari semalaman itu kan katakanlah sampai 8 jam. Ketika kita bangun, maka sendi-sendi kita kan harus menyesuaikan diri ya, karena tidur itu juga bagi sendi-sendi kan dia harus istirahat, sehingga ketika kita mau gerakan kita harus menyesuaikan dulu. Nah demikian juga ketika kita duduk ya, menurut teori kan duduk itu paling lama 2 jam, sebelum 2 jam bahkan kita harus sedikit ada refreshing gitu ya, dengan menggerakkan tubuh. Ya baik, sebelum melanjut ya ke uji PES, kita refreshing dulu ya, kita refresh dulu, kita ice breaking dulu ya. Nanti ice breakingnya Bapak berikan tugasnya ke kelompok 3 dan kelompok 4 yang menjadi tugas kalian. Oke, ice breakingnya apa? Bapak cari dulu nih ya, mudah-mudahan masih ada. Mudah-mudahan masih ada materinya. Uji page ya, waktu dan tempat silakan. Oke baik, izin Pak untuk menyampaikan yang materi uji PEG. Di sebelumnya tadi mungkin pertanyaan Modi yang kedua, yang kenapa di hipotesis yang uji Kruskal-Wallis tadi kami ambil kayak 2 contohnya gitu ya? Iya nggak mau tadi pertanyaannya. Nah itu karena kami mengambil dari referensi 2 buku. Nah itu sekedar untuk melengkapi saja, tapi sama aja sih maksudnya. Mungkin ntar bisa dilihat di modul D3 sama D4. Itu alasan kami untuk nambah, untuk melengkapi saja. Oke, mungkin karena waktunya tinggal sedikit, jadi kami bahas aja ya. Mungkin agak buat gitu, soalnya tinggal 30 menit. Apa sih itu uji PEG? Nah, kan kemarin kita udah belajar uji Bradman nih. Nah, di uji Bradman kan ingin menguji hipotesis bahwa kemedian populasi yang saling berhubungan dengan hipotesis alternatif ke median populasi berbeda. Nah, tetapi karena terkadang peneliti ini menginginkan hasil yang spesifik, maka ingin diketahui nih apakah sampel pertama, sampel kedua, atau ketiga dan seterusnya apakah memiliki median yang berurutan atau order. Mungkin ini pernah di-spill sedikit di statistika inferensia, bisa kita mungkin semacam kayak order statistik gitu. Nah, oleh karena itu muncullah uji PEG yang menjawab menjawab rasa penasaran dari peneliti yang ingin melihat apakah sampel pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu memiliki urutan, apakah memiliki urutan. Nah, uji PEG itu kan merupakan uji ranking dengan setiap sampel diberi urutan ranking tersendiri. Ini mirip-mirip kayak uji Bradman sama yang tadi uji Kruskal juga. Nah, apa sih asumsi dari uji PEG? Nah, datanya itu terdiri dari K sampel yang berhubungan atau terdapat kepengulangan. Lalu K-nya itu lebih dari sama dengan 3. Terus datanya diukur dengan skala ordinal. Kemudian peneliti harus menentukan sampel mana yang diprioritaskan, yaitu sampel dengan jumlah nilai data terbesar. Nah, jadi maksudnya itu kan karena datanya ordinal, pasti kita menentukan nih yang mana sih urutan yang dari yang terkecil, terus selanjutnya sampai yang paling maksimal gitu. Nah, kemudian untuk tabel ukurannya, yaitu tabel N kali K yang seperti biasa kita gunakan. Nah, kemudian untuk statistik ujinya, ada yang sampel kecil sama sampel besar. Nah, kalau sampel kecil itu N-nya kurang dari 20 dan K sama dengan 3. Serta K
kalau N-nya kurang dari 12, maka K-nya itu berada di kisaran 4 sampai 10. Nah, untuk wilayah kritisnya kita tolak H0 jika L observasi atau L hitung itu lebih dari sama dengan L tabel. Ini bisa kita lihat di tabel N. Nah, untuk rumusnya yaitu L sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai K J kali RJ, di mana kalau penjabarannya karena ini kan ingin melihat urutan, maka R1 ditambah 2R2 tambah 3R3 dan seterusnya sampai K. Kemudian untuk sampel besar R-nya itu lebih dari 20 dan K-nya sama dengan 3 atau selain untuk sampel kecil itu. Nah, untuk wilayah kritisnya karena ini sampel besar, ini kita dekati dengan distribusi normal atau UJZ. Nah, seperti biasa kalau di UJZ kita tolak H0 jika ZL atau ZL hitungnya lebih besar dari Z alfanya. Untuk rumusnya seperti ini, ada kita menghitung mu L, yaitu rumusnya NK sama dengan N kali K plus 1 dikuadratkan dibagi 4. Kemudian mencari sigma kuadrat L sama dengan NK kuadrat kali K kuadrat min 1 dikuadratkan per 144 kali K min 1. Nah, kemudian didapatlah rumus ZL hitungnya sama dengan L min mu L dibagi sigma L. Gitu. Nah, sehingga biar kita lebih enak ngitungnya, lebih baik pakai yang ini, yaitu 12 kali L minus 3N kali K dikali K plus 1 kuadrat dibagi K dikali K kuadrat min 1 dikali akar K min 1 per N. Nah, kemudian hipotesis ujinya apa sih? Nah, H0-nya itu populasi memiliki median yang sama. Di sini kita pakai simbolnya itu pakai theta gitu. Jadi biar kayak enggak tulis banyak-banyak, kalau mau pakai simbol boleh. Jadi pakainya theta 1 sama dengan theta 2 sampai dengan theta K. Kemudian untuk H1-nya populasi memiliki median yang diurutkan, yaitu theta 1 kurang dari sama dengan theta 1 kurang dari sama dengan theta 2 sampai theta sampai kurang dari sama dengan theta K. Kemudian, nah ini prosedur ujinya sama sih seperti pada umumnya. Yang pertama kita tentukan H0 sama H1-nya. Nah, kemudian kita tentukan alfanya. Biasanya udah diketahui di soal. Nah, kemudian kita tentukan statistik ujinya. Seperti yang kita ketahui kalau sampel kecil itu N-nya kurang dari 20 ketika K-nya 93 atau N-nya kurang dari 12 ketika K-nya itu berada di kisaran 4 sampai 10. Kemudian untuk sampel besar N-nya itu lebih dari 20 dan K-nya sama dengan 3 atau selain untuk sampel kecil. Nah, penjelasan untuk gimana sih spesifiknya kayak gini. Data dibuat dalam tabel 2 arah dengan N baris dan K kolom. Terus pengurutan kondisi-kondisi tersebut harus disusun berdasarkan a priori yang spesifik. Nah, ini nih udah ditentuin sama peneliti gitu di tabelnya. Karena kan ini datanya ordinal, maka udah ditentukan nih yang tabel yang sebelah paling kiri itu kan yang terkecil tuh yang biasanya kita asumsikan sampai yang di sebelah kanannya yang terbesar gitu. Nah, terus data di setiap baris diberi peringkat sendiri-sendiri dari 1 sampai K karena ini merupakan sampel yang dependen atau bergantung, maka kita memberikan peringkat di barisnya gitu. Sama kayak uji Friedman ya kalau nggak salah. Terus data dengan nilai paling kecil tentu saja diberikan ranking 1 dan nilai terbesar diberi ranking K. Kemudian kita jumlahkan peringkat setiap kolom RJ dan kita hitung statistik uji PEG-nya. Kemudian setelah didapat hasil uji statistik uji PEG-nya, kita buat keputusan dan kesimpulannya. Oke, ini tabel N. Kemudian ini tabel N kalau dia sampel kecil gitu. Ini bisa dilihat tabelnya kayak gimana. Mungkin untuk penjelasan gimana pakai tabelnya mungkin dijelaskan di contoh soal. Oke, mungkin ini bisa dijelaskan oleh teman kelompok saya. Oke, lanjut ke contoh soal uji PEG sampel kecil.
seorang peneliti ingin melakukan penelitian terhadap jeda waktu menghisap rokok dilihat dari bentuk rokok. Ada 3 kelompok, yakni sigaret, pipa, dan cerutu. Data yang dihasilkan seperti tabel berikut. Dengan tingkat signifikasi 5%, peneliti ingin melihat bentuk rokok mana yang berpengaruh lebih besar terhadap jeda waktu untuk menghisap rokok yang lebih lama. Lanjut, Sal. Langkah pertama, kita menentukan hipotesis ujinya. Untuk H0, median perbedaan jeda waktu menghisap rokok dilihat dari ketiga bentuk tersebut sama, atau teta sigaret sama dengan teta pipa sama dengan teta cerutu. Untuk hipotesis alternatifnya, median perbedaan jeda waktu menghisap rokok dilihat dari ketiga bentuk tersebut berbeda, atau teta sigaret kurang dari sama dengan teta pipa, kurang dari sama dengan teta cerutu. Dengan tingkat signifikasi 5%, kita lakukan uji PEG untuk melihat apakah median dari K sampel dari data tersebut sama atau berbeda. Lanjut. Langkah selanjutnya adalah menentukan ranking per baris. Nilai terkecilnya kita beri angka 1 dan nilai terbesar kita beri angka 3. Kemudian ranking dijumlahkan menurut kolom atau kelompoknya, yaitu R sigaret sama dengan 17, R pipa sama dengan 21, dan ranking cerutu sama dengan 22. Selanjutnya, kita cari nilai L observasi dengan rumus sigma J dikali RJ sama dengan 1 dikali 17 ditambah 2 kali 21 ditambah 3 kali 22, dan didapatkanlah nilai L observasinya 122. Langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai L tabel dengan melihat tabel N. Dengan yang pertama kita cari dulu K-nya itu sama dengan 3. Selanjutnya dengan alfa atau signifikasinya 0,05 dan N-nya sama dengan 10, didapatkanlah nilai L tabelnya sebesar 128. Karena L observasinya kurang dari L tabel, maka keputusannya itu adalah gagal tolak H0. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikasi 5% belum cukup bukti untuk menunjukkan median jeda waktu menghisap rokok jenis sigaret lebih rendah daripada rokok jenis pipa, dan jeda waktu menghisap rokok jenis cerutu adalah yang paling tinggi. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ari. Terima kasih, Firda. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji patch sampel besar. Soalnya seperti ini. Sebuah percobaan hendak menguji apakah ada perbedaan lama waktu mencapai garis finish pada atlet lari sprint atau sprinter setelah diberi jenis vitamin penambah tenaga dengan 4 kadar berbeda. Dan hasil percobaan menunjukkan lama waktu yang dibutuhkan pelari untuk mencapai garis finish dalam detik adalah sebagai berikut. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi, kalau kolomnya ini nggak bisa dibuat asal-asal gitu. Jadi harus berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, jadi data itu seperti ini. Nah, kemudian dengan tingkat signifikansi 5%, ujilah apakah median perbedaan efisiensi kadar vitamin terhadap lama waktu yang dibutuhkan seorang sprinter untuk mencapai garis finish tersebut berbeda. Lanjut, Sal. Oke, pertama-tama kita tentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Untuk hipotesis nolnya itu median perbedaan waktu mencapai garis finish pada 13 sprinter untuk keempat kadar vitamin tersebut sama. Untuk H alternatifnya, median perbedaan waktu mencapai garis finish pada 13 sprinter untuk keempat kadar vitamin tersebut berbeda, atau teta vitamin A lebih kecil dari teta vitamin B sampai lebih kecil dari teta vitamin C dan lebih kecil dari vitamin D. Untuk tingkat signifikansinya 5%, karena tadi ingin melihat apakah median dari K sampel dari data tersebut sama atau berbeda, maka kita gunakan uji patch. Lanjut, Sal. Oke, selanjutnya kita melakukan rankingan. Seperti yang dibilang Arsal tadi, ini kan sampelnya berhubungan. Jadi di rankingnya itu berdasarkan baris. Setelah di ranking, kemudian dijumlah per kolomnya.
untuk rankingnya ini, oh ya tadi kan ini kenapa sampel besar, karena bisa dilihat di sini N-nya 13 kurang dari 20, tapi untuk kolomnya itu ada 4. Jadi untuk kolom 4 itu untuk N yang kurang dari 12 itu sampel kecil, sedangkan selain itu adalah sampel besar, maka ini adalah sampel besar. Nah, yang seperti yang saya bilang tadi juga, kenapa kolomnya nggak boleh asal-asalan, ntar hasil penghitungan L-nya akan berbeda. Bisa lihat seperti ini, rumus L itu seperti sigma J sama dengan 1 sampai K, J kali RJ sama dengan R1 tambah 2R2 sampai KRK. Sama dengan 1 kali 38 tambah 2 kali 32 tambah 3 kali 29 tambah 4 kali 31 sama dengan 313. Jadi kalau dia nggak asal-asalan gitu kolomnya, ntar bakal berbeda karena di sini ada nilai J yang berurutan gitu, 1, 2, 3, 4. Kemudian setelah ketemu nilai L, kita mencari Z hitungnya. Rumusnya itu 12L min 3 kali NK dalam kurung K plus 1 kuadrat per K dalam kurung K kuadrat min 1 kali akar K min 1 per N. Setelah dihitung hasilnya 1 minus 1,1529. Lanjut, Sal. Oke, wilayah kritisnya itu tolak H0 jika Z hitung lebih besar dari Z tabel. Nah, tadi kita dapat Z hitungnya itu minus 1,1529. Kemudian Z alfanya itu dengan tingkat signifikansi 0,05 didapat Z tabelnya minus 1,645. Karena Z hitung lebih kecil dari Z tabel, maka keputusannya gagal tolak H0. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5%, tidak terdapat cukup bukti bahwa median perbedaan waktu mencapai garis finish pada 13 sprinter untuk keempat kadar vitamin tersebut berbeda. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya kembalikan ke Bapak. Ya, baik. Terima kasih. Kelompok 3. Ya, tadi sudah disampaikan ya, termasuk juga contoh soal yang berkaitan dengan materi tersebut. Secara umum sudah komprehensif ya, baik materi maupun contoh soal yang diperhatikan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah sekali lagi urutan ya. Urutan walaupun order ya, namun tidak tepat, maka menyebabkan hasilnya juga tidak tepat gitu ya. Contohnya gini, coba kalau yang tadi dibalik ya, dari cerutu terus rokok apalagi tuh ya. Coba lihat ke contoh soal yang nomor 2 nih. Oke, soalnya nah ini nomor 1 ya. Oke, sigaret, pipa, cerutu. Mana yang lebih baik? Semuanya nggak baik ya, karena merokok tuh nggak bagus. Maksud Bapak dari penggunaan waktu ya, kecepatan penggunaan waktu untuk merokok kembali. Ya. Ternyata orang yang merokok cerutu itu jarang-jarang ya, karena rokok cerutu itu sangat berat katanya. Kebetulan Bapak bukan perokok gitu ya. Sementara sigaret ini enteng, ringan, harganya pun nggak semahal cerutu. Nah sekarang coba kita balik, cerutu jadi di sini, cerutu, pipa, sigaret. Maka nilai satu kuncinya akan beda kan? Nah, pedoman kita adalah kita melakukan ordering dari kategori ini. Kalau ordernya terbalik-balik itu sudah salah total ya. Ini ordernya benar, tapi yang satu dari kecil ke besar, yang satu dari besar ke kecil. Pedoman kita yang mana? Yang kita gunakan. Pedoman kita yang kita gunakan adalah dari order, yang namanya ordering dari ini ya, ascending, dari kecil ke besar. Jadi kita gunakan pedoman kita melakukan ordering secara ascending, dari kecil ke besar. Nah, jadi jangan dibalik cerutu, pipa, sigaret gitu ya. Atau tadi ya yang Bapak sebutkan, swalayan dulu, baru supermarket, baru minimarket, baru warung. Yang kesepakatan kita makin ke sebelah kanan ya, itu kan makin kecil, makin besar nilainya ya dalam uji PACE gitu kan. Nah, sehingga kalau order itu kita balik, maka mendapatkan hasil strategi yang berbeda. Jadi artinya apa? Artinya kita harus paham persoalan kita.
ini persoalan tentang apa nih? Kalau persoalan tentang katakanlah pemberian seperti dicontoh di modul ya, pemberian bilirubin, harusnya ketika usianya makin tinggi, maka kadar pemberian serum bilirubin semakin sedikit. Nanti lama-lama ketika dia udah menginjak umur sekian bulan, bilirubin tidak usah diberikan lagi gitu kan. Berarti kesehatannya udah makin bagus gitu. Jadi jangan dibalik, nanti umur 10 bulan di sebelah kiri, umur 6 bulan di 4 bulan paling kanan. Nah, itu terbalik, nanti hasilnya akan berbeda. Oke, jadi mengkelompokkannya karena terkait lagi dengan asumsi yang kalian buat ya. Kebetulan di modul yang kami susun itu tidak ada asumsi 3 gitu ya. Asumsi 3 mengatakan pengkategorian berdasarkan besarnya data, besarnya nilai data. Gitu. Jadi diluruskan ya. Itu dapat dari mana referensi itu? Coba kita ke asumsi uji page. Nah ini dia. Yang ketiga, tadi asumsi yang ketiga. Diprioritaskan yaitu sampel dengan jumlah data terbesar. Sampel dengan jumlah data terbesar. Kalau nggak salah nih dari modul pemilihan. Ya, modulnya itu mungkin modul yang belum direvisi ya. Dalam modul yang akhir, kami tidak menampilkan ini. Dan di buku-buku referensi yang lain juga, kami belum mendapatkan ini. Entah kalau kalian sudah dapat buku referensi di luar modul yang kaitannya seperti ini, nggak apa-apa, silakan. Asal sebutkan referensinya, karena referensi kalian kan hanya menampilkan bentar. Ini ya, Nasution. Jadi modul D4, modul D3, sintes 3, Castellan, dan ya itu saja gitu ya. Berarti ini yang harus diluruskan gitu ya. Jadi bukan berdasarkan besarnya data. Coba kalau kalian lihat contoh soal di contoh yang contoh 3 saja. Contoh 2, maaf, contoh 3. Contoh 2, datanya secara rasio, misalnya yang ketiga nih ya. Coba Bapak share deh. Nah ini ya. Contoh yang kedua berarti ya. Nah ini dia. Contoh yang kedua. Nah, kalau menurut besar data, ini kan salah. Ini 35, ini 40. Gitu ya. Ini 35. Ini 34. Jadi bukan menurut besar data, tapi menurut urutan secara teori, bahwa kadar vitamin yang kandungan vitamin 90% itu lebih bagus dari 70%, 70% lebih bagus dari 45%, tanpa melihat nilai data gitu ya. Jadi itu yang poin 3 diluruskan ya. Jadi berdasarkan teori gitu ya, teori dari masalah yang sedang kita hadapi. Masalahnya mengenai kadar vitamin, berarti kita harus memahami pemberian vitamin itu kalau kadarnya makin tinggi, makin bagus atau makin jelek. Kalau makin bagus berarti kadar paling tinggi ada di sebelah kanan, yang paling kiri yang paling kecil kadarnya, seperti itu. Ya, karena kalau kita melihat dari nilai data, ini lihat berantakan ininya, urutannya. Ya. Seperti itu ya, itu masukan dari Bapak. Oke, mungkin singkat saja, Bapak minta 3 penanya nih ya. 3 pertanyaan dari kelompok 4. Nggak harus pertanyaan, silahkan. Bisa pertanyaan, bisa tanggapan atau saran. Kita punya waktu 10 menit untuk responsi. Bapak sarankan gini aja. Kalian kan semua udah punya bahan ajar ya. Bahan ajar dari kelompok 3 ya. Kalian modifikasi saja sebagai bukti responsi kalian, karena waktunya udah mepet ya. Kalian modifikasi. Jangan sama persis tapi ya, kalian modifikasi saja. Yang penting ada gitu ya, sebagai tanda kehadiran kalian di kelas. Ya silakan.
kelompok 4. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi kan di soal nomor 2 itu soalnya itu ingin mengetahui apakah ada perbedaan kan dari kas sampel. Nah, apakah ada alasan mendasar yang digunakan kelompok 3 itu menggunakan uji PEC, padahal kan uji PEC itu untuk melihat urutan, sedangkan kalau misalnya melihat perbedaan itu masih ada uji-uji lain yang bisa digunakan. Sekian. Ya, terima kasih ya. Ya, silakan langsung ditanggapi. Oke, tadi kan pertanyaannya kenapa kita pakai uji PEC. Nah, kan dari datanya ini kan data yang sampel yang berhubungan kan, yang dependen. Nah, karena karena kan yang kalau melihat urutan terus sampelnya dependen, otomatis pakai uji PEC kan. Kalau pakai uji lain kan nggak sesuai gitu. Ya nggak sih? Kalau yang untuk melihat urutan kan gitu. Oke, baik, nanti bisa ditambahkan ya. Nah, pertanyaan berikutnya silakan. Coba Siti Kurniapati. Izin Pak, Ya. tadi kan dijelaskan bahwa uji PEC ini adalah perkembangan dari uji Friedman. Apakah prinsip dari uji Friedman itu jika skala datanya itu rasio atau interval bisa diordinalkan? Itu aja Pak, terima kasih. Bisa aja sih. Nanti kan tergantung kita gitu, apa udah bisa kita mengkategorikan yang data interval ya. Bisa aja sih rasio dan interval. Bisa aja sih kalau menurut saya sesuai yang teori dari di uji Friedman itu sendiri. Oke. Jadi asal asumsinya terpenuhi ya dengan uji Friedman, bisa gitu ya digunakan uji Friedman ya. Dengan catatan jenis datanya harus disesuaikan lah gitu ya. Yang tadinya mungkin interval rasio bisa dijadikan data kategorik ya, data ordinal dan sebagainya. Oke, baik, terima kasih Siti tadi sama Nurul ya. Ya, lalu tadi udah menanggapi dengan baik ya. Satu lagi, Salsabila, silakan. Ya, izin bertanya. Kan di asumsi uji PEC ini tertulis bahwa sampelnya itu harus berhubungan. Nah, apakah ada uji lain untuk menentukan apakah sampel itu berhubungan kayak di rokok-rokok itu kan? Ya, terima kasih. Ya, silakan kelompok 3. Oke, apakah bisa pakai uji lain? Kalau uji lainnya sebenarnya saya belum mempelajari lebih lanjut sih. Kalau dilihat dari modul yang sampel-sampel yang dependen, uji yang dipakai kan bisa kayak ini mana ya? Bentar mau lihat. Nih uji gimana ya? Ya, untuk uji sampel berhubungan. Apakah bisa menggunakan Friedman? Kayaknya enggak deh Pak. Soalnya kan mau lihat, kalau di PEC itu kan lebih ke lihat urutannya. Kalau Friedman? Kalau Friedman kan tidak memperhatikan urutan. Terus kalau di Friedman kan memperhatikan itu yang pakai faktor koreksi. Sedangkan kalau yang di uji PEC, kalau yang lihat-lihat dari rumusnya nggak ada faktor koreksi. Kayak gitu Pak. Mungkin Bapak bisa meluruskan. Ya baik. Jadi gini, ini diskusi yang sangat baik ya, dan sayang waktunya tidak memenuhi ya untuk kita bisa diskusi lebih lanjut. Nanti kita diskusikan lagi ya. Silakan kalian kalau mau diskusikan di kelas kalian. Nanti pada pekan depan kita ketemu, kita diskusikan lagi pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 4 kepada kelompok 3 ya. Kalau dalam diskusi kalian nanti belum
bisa diambil titik temunya, gitu ya. Karena ini waktunya sudah tinggal 3 menit, ya nggak apa-apa ya, kalian secepatnya aja upload responsi. Semoga tidak bermasalah ya terkait absensi kalian. Kita tutup saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih.